Halo, selamat malam, salam bahagia, salam semangat. Tahu, ya. Eh, Perkenalkan, aku orang yang suka dengan desain interior, suka merubah bentuk rumah. Ya, bukan ini ya, bukan sengnya diganti dengan apa namanya, dengan rubia, lalu catnya diganti warna, bukan. Atau lebih sederhananya itu, eh, aku suka bersih, rapikan rumah, apalagi interior rumah sempitku itu selalu mendapat perlakuan yang cukup ya sadis dariku. Kenapa? Kira-kira barang itu tak terpakai dan sudah usang, baik keluar apabila atau bahkan bakar saja gitu. Dan sekarang ini sudah aku rencanakan kalau aku nanti pulang, oh barang yang ini seharusnya letaknya di sini. Oh barang yang ini sudah bisa untuk dibuang. Oh ruangan yang ini nih sudah buat lampu yang lebih terang seharusnya gitu. Ya, memang kebetulan aku juga suka. Itu juga yang membuat aku eh, heran dengan seorang penulis ini, ya. Hanya mau menyampaikan itu saja, tapi mampu menuliskan buku setebal ini, ya, ini atau segini, ya. Ya, jadi perkenalkan, namanya Mrs. Francine J, ya. Seorang Miss hidup minimalis, seni hidup minimalis, ya. Jadi eh, dia berhasil membuat aku pergi melayang dan menghadirkan diriku ada di rumah saat baca buku dia, ya. Kemudian mulai eh, menggerakkan tubuhku yang saat itu, ya, dalam pikiran, ya, oh barang yang ini di sini nih, dan tindakan-tindakan eh, yang membuat ruangan itu bersih, ruangan itu eh, nyaman untuk ditinggalin gitu. Nah, tak salah aku ketemu dengan buku ini, ya, karena kita hampir punya eh, kesamaan, ya, dengan Mrs. Francine J. Eh, Lalu ulahlah yang eh, membuat aku bersemangat untuk membagikan ke kalian, ya teman-teman. Jadi hanya secara umum ada 3 kategori barang, ya, di halaman 4 pembukaan buku ini udah disampaikan juga sama dia, Cincin, yaitu barang fungsional, barang dekoratif, dan barang emosional. Kita bahas yang barang fungsional. Ini dia. Nah, kalau barang yang fungsional adalah barang-barang yang kategori ini bersifat, ya, praktis, punya kegunaan, dan membantu kita menyelesaikan tugas-tugas di rumah. Ada yang penting untuk kelangsungan hidup, ya. Ada pula yang berfungsi memudahkan hidup. Kita cenderung berpikir bahwa semua barang bersifat fungsional. Pernahkah Anda membaca buku mengenai teknik-teknik bertahan hidup di alam liar? Tiba-tiba dalam pikiran aku, wow, ada singa di sana. Kemudian ada harimau yang akan menerkam. Ada lagi badak, ada lagi, ya, hewan-hewan yang cukup buas untuk yang mengancam hidup, ya. Nah, cuman begini, dia mau menjelaskan bahwa sebenarnya ketika kita ada di alam liar, kita hanya butuh barang sedikit, yaitu tempat berteduh sederhana, ya, kemudian pakaian untuk menjaga tubuh tetap hangat, air, makanan, beberapa wadah penyimpanan, dan perlengkapan masak. Cuma teman-teman sadar, benar gak sih ketika kalian di challenge untuk tinggal di suatu alam, atau katakan di hutan camping, masa saat camping deh gitu, ya, ini pikiran sederhana aja, ya, gitu. Oh benar, ya, hanya perlu nesting, perlu tenda, apa lagi,
cangkir, gelas, ya logistik, kebutuhan makan. Itu aja. Sesederhana itu ternyata. Ya, benar sekali. Nah, selain daripada itu, ada satu prinsip yang dia mau terapkan ke kita tentang mana tahu nih teman-teman ya, saat mulai berbenah ruangan, prinsip ini yang pakai adalah hanya satu. Ketika satu masuk, satu keluar. Kalau ada barang baru yang masuk ke dalam ruangan, yang satu harus keluar. Gitu dia, supaya bergantian siklusnya. Kira-kira begitu. Nah, kalau kalian juga masih bingung ketika barang itu harus diapakan, tanyakan saja pada barangnya gitu. Bisa ditanyakan. Dan dia menyarankan itu seperti ya. Contoh deh, katakanlah sebuah kettle listrik. Tanya kepada kettle ini, "Hey kettle, apakah aku masih membutuhkanmu?" Gitu ya. Apa manfaatmu kalau aku harus pertahankan kau di sini? Tiba-tiba kettle jawab, "Ya, aku bisa masak air untukmu," katanya. Tapi ya kurang lebih seperti itu. Kemudian ada topi-topi, katakan topi ya, yang sedang menggelantung di hanger ya. Hanger. Tanya kepada topinya, "Hai topi, apakah aku masih sering menggunakanmu?" Kemudian kalau aku lihat nih dari fisikmu, kau sepertinya sudah layak untuk disumbangkan ke orang lain. Itu boleh dilakukan. Akhirnya mana tahu kan tiba-tiba si topi juga jawab gitu kan. "Kau tidak bersyukur dan tidak mengingat jasa yang kuberikan padamu. Saat panas aku ada untukmu." Nah, itu kan tidak mungkin ya. Nah, artinya gini, hanya ada yaitu 3 ya, kalau kita lagi mau memperbaikan ruangan atau lagi beres-beres rumah ya, agar semuanya itu tertata rapi dan tidak sumpek gitu ya. Yang pertama, mau dibuang, disimpan, atau disumbangkan. Hanya ada 3 ya. Kalau mau dibuang, tanyakan versi barang apa fungsinya. Kalau mau disimpan, ya tanya dulu sama barangnya apa ke depan akan dipakai ya. Itu pun dalam jangka panjang atau jangka pendek, atau dalam jangka sehari-hari. Kemudian yang ketiga itu adalah disumbangkan ya. Dan kita sama-sama tahu bahwasanya kalau menyumbangkan barang itu ya jadi berkat ya. Ya. Itu saja ya. Di rumahnya hanya ada ruang tamu, kamar mandi, tempat tidur, ruangan tidur, ruangan istirahat, lalu gudang yang selalu sesak dipenuhi barang-barang yang kadang letaknya barang-barang tersebut itu nggak beraturan dan membuat kita hampir kocak kepala gitu. Nah, di sanalah si gudang lah yang selalu menerima perlakuan-perlakuan kita terhadap barang-barang yang kita inginkan, bukanlah barang yang kita butuhkan ya. Akhirnya jadi gudang. Nah, itulah dia. Tapi lagi-lagi yang mau bilang itu pun Mrs. Francine Jane ini berhasil menulis buku setebal itu. Nah, aku benar-benar heran dan kagum. Ya, tapi ya, nah itulah dia. Jadi kurang lebih teman-teman sesederhana itu ya. Kalau rumah itu ya harus rapi, diisi oleh barang-barang yang sesuai kebutuhan kita gitu. Kalau ada barang yang contoh jenis hadiah dari teman, peninggalan gitu ya, itu bisa kok gitu ya,
untuk di Swafu itu sebagai bentuk penghargaan dan kecintaan, rasa terima kasih kita terhadap orang yang sudah memberi dan meninggalkan, atau apa namanya ya, ya peninggalan, barang peninggalan gitu, kirimkan ke mereka itu sih. Yang lainnya nggak ada, kurang lebih seperti itu ya. Oh ini nih, ini sebetulnya mau tunjukin nih. Oke, seni hidup minimalis kan juga perlu malah tahu ya. Jadi sampai situ, terima kasih, dadah.